Karir politik dari Prabowo Subianto dimulai saat dirinya akan mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden Indonesia dari Partai Golkar pada konvensi Capres Golkar tahun 2004. Bersama sang adik, Hasim Joyo Hadikusumo, mantan aktivis mahasiswa Fadlizon dan mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara bidang penggalang, Muhdi PR serta sederet nama lainnya, pada tanggal 6 Februari tahun 2008 mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Pada Partai Gerindra, Prabowo menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat, DPP. Partai Gerindra meraih 4.646.406 suara, 4,46%, dan menempatkan 26 orang wakilnya di DPR RI pada Pemilu Legislatif Indonesia pada tahun 2009. Pada tanggal 9 Mei 2008, Partai Gerindra menyatakan keinginannya untuk mencalonkan Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu tahun 2009. Tetapi setelah adanya proses tawar-menawar yang tidak mudah, Prabowo akhirnya bersedia menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarno Putri. Keduanya menandatangani perjanjian batu tulis yang menyatakan bahwa 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai calon wakil presiden dalam pemilu tahun 2009. 2. Apabila keduanya terpilih, Prabowo dapat mengendalikan program-program serta kebijakan ekonomi Indonesia. 3. Prabowo bisa menentukan orang yang nantinya menjadi Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Menteri Pertahanan. 4. Pemerintah yang dibentuk akan mendukung program kerakyatan PDI Perjuangan dan juga 8 program aksi dari Partai Gerindra untuk kemakmuran rakyat. 5. Pendanaan untuk pemilu akan ditanggung dengan bersama. 6. Megawati akan mendukung pencalonan Prabowo sebagai calon presiden pemilu tahun 2014. Pilpres tahun 2009, Prabowo menjadi calon wakil presiden terkaya. Prabowo memiliki total aset sebesar 1,579 triliun rupiah dan 7,57 juta dolar, termasuk 84 ekor kuda istimewa yang sebagian harganya mencapai 3 miliar per ekor serta sejumlah mobil mewah. Kekayaan ini besarnya berlipat 160 kali dari kekayaan yang dilaporkan pada tahun 2003. Hasil dari hitung cepat dari Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, CIRUS, Lembaga Riset Informasi, dan Quick Count Metro TV, memprediksi pasangan Megawati Prabowo kalah telak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Hasil perhitungan manual KPU yang diumumkan pada tanggal 25 Juli 2009 tak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat. Pada pemilihan calon presiden tahun 2014, Partai Gerakan Indonesia Raya menyatakan akan mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden Indonesia. Prabowo menyatakan siap untuk dicalonkan sebagai presiden. Meskipun beberapa lembaga survei mencatat elektabilitas yang dimiliki oleh Prabowo tertinggi apabila dibandingkan dengan calon-calon presiden yang lain. Bahkan tidak sedikit pengamat politik yang meyakini kalau langkah dari Prabowo akan terganjal elektabilitas Partai Gerakan Indonesia Raya yang sangat rendah. Pada tahun 2014 pemilihan umum legislatif, berdasarkan perhitungan cepat Kompas hingga tanggal 9 April 2014, Gerindra meraih posisi ketiga dengan meraih 11,58%, sementara PDIP meraih 19,52% dan Golkar meraih 15,22%. Prabowo Subianto menghadirkan 6 program aksi transformasi bangsa. Dalam kampanyenya, Prabowo menyatakan apabila terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo ingin membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur, melaksanakan ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi serta pengamatan sumber daya air, meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya, serta membangun infrastruktur dan menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup, serta membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi, kuat, tegas dan efektif. Pada pemilihan presiden, Prabowo kembali maju dengan menggandeng Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Namun, kemenangan tidak berpihak kepada beliau. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Prabowo dilantik menjadi Menteri Pertahanan ke-26 Republik Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju untuk periode 2019 sampai 2024. Waktu dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia kemarin,
Dalam pidatonya Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo menyinggung soal rasialisme. Lulusan The American School London ini jelas tahu apa itu rasialisme, bahkan dalam praktiknya yang terjadi di zaman sebelum dia lahir. Kita anti-rasialisme, anti-apartheid, pemisahan ras, karena kita pernah mengalami waktu kita dijajah. Kita bahkan digolongkan lebih rendah dari anjing. Banyak prasasti dan marmer papan-papan di mana disebut Verboden voor Honden en Inlander, kata Prabowo. Verboden voor Honden en Inlander merupakan kalimat berbahasa Belanda yang artinya dilarang masuk buat pribumi dan anjing. Tempat dengan tulisan tersebut itu tidaklah diperuntukkan bagi orang-orang dengan status inlander, yang sering diartikan sebagai pribumi. Tulisan yang biasanya dipasang di tempat umum itu diantaranya terpampang pada kolam renang. Salah satunya kolam renang yang dikunjungi Prabowo dan bawahannya di Kompi Grup Para Komando tahun 1978, yakni kolam renang Manggarai. Di dinding beton kolam renang tersebut terdapat sebuah prasasti dari marmer yang dipahat. Namun waktu itu prasasti tersebut sudah tertutup lumut hijau. Rasa keingintahuan saya muncul untuk mengetahuinya. Lalu saya memerintahkan anak buah saya untuk membersihkan lumut tersebut. Saya kaget membaca kata-kata dalam bahasa Belanda di prasasti itu, Verboden voor Honden en Inlander, dikenang Prabowo dalam buku tebalnya, Kepemimpinan Militer, Catatan dari Pengalaman. Kolam renang yang dekat dari stasiun Manggarai itu bagian dari fasilitas warga yang menghuni real estate tertua di Jakarta dan Hindia Belanda, Menteng. Disitulah kebanyakan orang-orang Belanda kaya tinggal. Mereka adalah konsumen penting kolam Manggarai. Selain itu, keluarga tentara di Berlan dan Jatinegara juga bisa kemari untuk berenang. Kompetisi atau latihan, bahkan sekadar menghibur diri acap dilakukan banyak orang di kolam Manggarai. Tak mengherankan pula jika pejabat mengunjungi kolam renang umum ini. Orang Betawi, kata Alwi Shihab dalam Betawi Queen of the East, suka melafalkan kolam renang ini sebagai swembad.